Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisakti Akbar, NIM 19291410108 dari program studi Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi analisis desain sistem informasi. Langsung saja masuk ke materinya. Jadi latar belakang masalah yang saya ambil pada materi analisis desain sistem informasi ini antara lain yang pertama itu informasi di dalam sebuah perusahaan sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Nah, akibat bila kurang mendapatkan informasi, tentu saja dalam waktu tertentu perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya atau research yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam persaingan di lingkungan pesaingnya atau di lingkungan kompetitor dari perusahaan tersebut. Di samping itu, sistem informasi yang dimiliki seringkali tidak dapat bekerja dengan baik. Misalnya saja sistem informasi yang dibangun itu tidak terlalu kompleks dan menampung terlalu banyak informasi yang tidak berarti atau tidak bermanfaat atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga perlu untuk menghilangkan data-data yang tidak bermanfaat tersebut. Nah, salah satu contohnya itu data-data yang menampung data-data yang duplikat atau data-data yang double. Nah, data-data tersebut perlu dihilangkan untuk menjaga optimasi dari sistem yang kita bangun. Nah, selanjutnya sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu analisis sistem. Nah, analisis sistem itu merupakan teknik atau metode pemecahan masalah, di mana analisis sistem ini bekerja dengan cara memecah sistem ke dalam elemen-elemen pembentuknya, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem tersebut bekerja untuk mencapai tujuannya. Jadi, analisis sistem ini dilakukan dengan cara menganalisa sistem yang telah ada sebelumnya, seperti mencari kesalahan dari sistem, mencari error dari sistem, dan sebagainya. Nah, dari analisis sistem ini, jika permasalahannya sudah didapatkan, maka akan dilanjutkan dengan desain sistem. Nah, selanjutnya desain sistem. Desain sistem adalah salah satu langkah dalam teknik pemecahan masalah di mana komponen-komponen pembentuk sistem digabungkan sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Nah, pada tahap analisis tadi, komponen-komponen pembentuk sistem itu dipecah-pecahkan menjadi lebih kecil. Nah, pada desain sistem ini disatukan kembali setelah dilakukan analisa kesalahan-kesalahan sistem. Nah, analisis sistem biasanya dilakukan dalam membuat desain sistem. Hasil dari desain sistem atau output dari desain sistem adalah gambaran sistem yang sudah diperbaiki. Nah, teknik dari desain sistem ini meliputi proses penambahan, penghilangan, dan pengubahan komponen-komponen dari sistem semula. Nah, penambahan di sini digunakan untuk menambahkan komponen-komponen baru yang dapat mengoptimasi sistem yang telah kita buat. Kemudian penghilangan itu untuk menghilangkan data-data yang tidak bermanfaat serta dapat memperlambat sistem yang kita buat, seperti data-data duplikat yang telah saya sebutkan sebelumnya, dan data-data lain yang mungkin dapat mengurangi optimasi dari sistem kita. Kemudian ada juga pengubahan. Di sini kita mengubah sistem-sistem yang ada untuk meningkatkan optimasi dan kecepatan dari sistem yang kita bangun. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem. Saya ambil 5 contoh, yaitu TPS atau Transaction Processing System, di mana sistem ini membutuhkan proses transaksi di dalamnya. Jadi Transaction Processing System ini membutuhkan transaksi, sehingga umumnya digunakan pada sistem untuk jual beli. Kemudian ada manajemen information system atau sistem informasi manajemen, di mana sistem ini membutuhkan pengolahan informasi manajemen seperti
sistem informasi manajemen pengguna, manajemen sumber daya, dan lain-lain. Kemudian ada Enterprise Resource Planning System, di mana Enterprise Resource Planning System atau ERP ini mengolah berbagai data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan sumber daya. Kemudian ada Virtual Office System, di mana sistem ini berkaitan dengan berbagai kebutuhan pekerjaan kantoran. Nah, salah satu contohnya seperti saat praktik industri kemarin, saya membuat sebuah website e-office atau electronic office, di mana pekerjaan-pekerjaan dilakukan secara online. Nah, virtual office system ini juga sangat banyak digunakan, utamanya pada saat pandemi kemarin, pada saat diberlakukannya kebijakan work from home. Nah, disinilah peran virtual office system ini bekerja. Kemudian ada decision super system atau sistem pendukung pengambilan keputusan. Seperti namanya, sistem ini digunakan untuk membuat pertimbangan serta keputusan. Lanjut, fase analisis desain sistem informasi. Jadi fasenya ini ada 4. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Pada tahap ini kita mengidentifikasi masalah. Nah, tahap ini merupakan tahap pertama yang dilakukan pada fase analisis desain sistem informasi. Nah, di tahap ini kita mencari permasalahan dari sistem-sistem yang sudah ada sebelumnya, untuk mengetahui masalah-masalah yang perlu difix atau diperbaiki pada tahap selanjutnya. Nah, tahap kedua itu ada memahami kerja sistem yang ada. Dilakukan dengan mempelajari secara terperinci bagaimana sistem yang ada beroperasi. Nah, setelah masalah yang didapatkan sebelumnya, di sini kita pelajari lebih rinci lagi mengenai permasalahan pada sistem tersebut, serta mencari tahu apa-apa saja yang menyebabkan kendala pada sistem yang ada. Selanjutnya, menganalisa sistem dilakukan berdasarkan pada data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, pada tahap ini dilakukan analisa seperti pengoptimalisasian dari algoritma yang digunakan. Jadi misalnya saja kita melihat algoritma dari sistem yang ada dan ternyata ada algoritma yang lebih cepat, maka bisa kita ubah algoritmanya sehingga menjadi lebih optimal. Contoh lain, misalnya pada tahap analisis sistem itu kita membandingkan antara keamanan dan kenyamanan pengguna. Apakah sudah cukup nyaman digunakan atau tidak? Dan jika tidak, maka di situ kita menganalisa lagi apakah penting untuk meningkatkan desain UI atau tidak, atau UI atau user interface atau tidak. Nah, seperti itu untuk tahap analisa sistem. Kemudian laporan hasil analisis. Nah, laporan hasil analisis ini merupakan tahap terakhir setelah proses analisis selesai. Tahap ini dilakukan pembuatan laporan hasil analisis yang berisi laporan dari semua fase-fase analisis desain sistem informasi sebelumnya. Seperti misalnya apa-apa saja yang diubah dari sistem tersebut, serta diagram-diagram dari setiap tahap yang dilakukan. Ruang lingkup analisis desain sistem informasi. Nah, yang pertama itu kita dapat membuat keputusan jika sistem saat ini bermasalah atau tidak berfungsi dengan baik, dan hasil analisisnya akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan sistem. Nah, yang kedua itu mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang akan dapat ditangani. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah atau mencari pemecahan masalahnya. Kemudian yang keempat, mempelajari sistem yang sedang berjalan saat ini. Kemudian masih sambungan dari ruang lingkup. Yang kelima ini memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional. Kemudian yang keenam, membantu para pengambil keputusan seperti pada sistem decision support system tadi. Kemudian yang ketujuh, mengevaluasi sistem yang telah ada. Nah, untuk
menjadi bahan pertimbangan pada sistem yang akan dibangun selanjutnya. Kemudian yang kedelapan, merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir, menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Oke, selanjutnya teknik analisis desain sistem informasi. Jadi teknik analisis desain sistem informasi ini saya ambil 7 teknik. Yang pertama itu menyiapkan gambaran kerja dalam menerapkan sistem yang baru. Yang kedua, melakukan penyusunan prosedur untuk pengawasan kerja. Kemudian yang ketiga, melakukan penyusunan DFD atau data flow diagram, SADT maupun flowchart untuk melakukan perancangan pada sistem yang baru secara lebih detail. Kemudian yang keempat itu melakukan perancangan pola pengawasan pada data yang sifatnya dianggap sangat penting. Kemudian yang kelima, melakukan penyusunan terhadap dokumen maupun file-file untuk dapat digunakan pada komputer, supaya sistem yang baru dibuat dapat berjalan secara lancar dan efektif. Yang keenam, melakukan perancangan pada bentuk input dan output supaya mudah dibaca dan dipahami oleh user atau pemakai. Kemudian yang ketujuh, melakukan penyusunan dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dalam merancang suatu sistem yang baru. Oke, jadi kesimpulannya, analisis sistem adalah suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Nah, analisis sistem biasanya dilakukan dalam membuat desain sistem. Nah, jadi pada analisis sistem ini dilakukan sebagai pertimbangan dalam membuat desain sistem, di mana desain sistem ini adalah salah satu langkah dalam teknik pemecahan masalah di mana komponen-komponen pembentuk sistem digabungkan sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dari saya terkait analisis desain sistem informasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.